Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunadi rabbahu." Jika di antara kalian dalam salat, jika di antara kalian sedang mengerjakan salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi. Maka jangan sekali-kali meludah ke arah depannya dan juga jangan ke arah samping kanannya. Walakin an shimalihi tahta qadamihi. Akan tetapi meludahlah dari samping arah kiri, berada di bawah telapak kakinya. Hadis niki muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain niku lafadznya au tahta qadam. Sing hadis muttafaqun alaih kan walakin an shimalihi tahta. Enggak ono au. Tapi wa fi riwayatin walakin an shimalihi au tahta qadamihi, akan tetapi dari akan tetapi meludahlah ke arah kiri atau di bawah telapak kaki. Hadis niki diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an dan jalur riwayatnya wakil banget, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadisnya disebut hadis yang muttafaq alaih. Intinya hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sedang dalam keadaan sholat, itu kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Matur nanggone Gusti Allah. Ya kaya aku sampeyan niki adep-adepan. Ini wis digambarno yang semacam ini, awas sampeyan ngidu arah rene kan nemen ora pantes lho, padahal apa menungso ya ta. Nah, padha menungso. Sampeyan ngidu ning ngarep, sampeyan ngidu ya ora sampe ning ngarep mungkin ning ngarep sampeyan ngono ngene ya misale. Oh wae arek ora ndek pengeran ya ta. Oh ora ndek pengeran. Ora duwe tata krama lah, suul adab temenan niku. Itu padahal kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sholat dia itu sedang munajat kepada Allah, dia sedang berkomunikasi ngadep nanggone Gusti Allah. Itu pelajaran. Aku sampean kroso enggak lek sholat itu sama munajat? Kroso enggak sama lek sholat itu merasa enggak kalau sampean sholat itu sedang berbicara kepada Allah, matur nanggone Gusti Allah. Hah? Matur nanggone Gusti Allah, sedang menyampaikan sesuatu kepada Allah, menghadap kepada Allah. Kroso enggak yang ngoyo? Lek gak kroso ya guru salat berarti. Ya, sing salat mek awake tok. Salat mek awake tok. Zahire tok, batine ora melok salat. Ruhe ora melok salat. Padahal menungso iku sing dinilai kan ruhe. Lah ilang ruhe kan gak ono wong menungsone. Ya. Sing jenenge Fahmi ilang ruhe jenenge sapa? Ya dudu Fahmi almarhum. Iya. Sebabnya apa? Hilang rohnya. Nah, ketika kita sholat dan kita tidak merasa kalau kita sedang munajat kepada Allah, maka sebenarnya kita belum sholat. Maka lakonono sholat sampai kita merasa bahwa kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lek wis ngerti kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adabnya adabe nanggone Gusti Allah ya. Kita saja menghadap kepada orang yang kita hormati, adabe wakeh. Nah, kita ngadep kepada guru, adabe wakeh. Nah, berani macam-macam. Nah, pemeneh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adabe wakeh. Antarane sing hadis kemarin itu ojo tolah-toleh, ini dah. Ojo tolah-toleh, maksud ngadep nang gone Gusti Allah ya tolah-toleh. Aku ngaji ono arek tolah-toleh uga. Ya apa meneh Gusti Allah. Ya, bukan Gusti Allah sing wegah tapi
tata kramane madhep nang gone Gusti Allah tolah-toleh, mbek nglire ya, misale ya ana cecek liwat pas ini. Iki gak duwe adab nang. Di antarane itu. Kemudian lagi yang diajarkan oleh Rasulullah la yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi. Jangan sekali-kali meludah ke arah depan. Jangan sekali-kali meludah ke arah depan. Dalam hadis lain dikatakan fa inna bainahu fa inna wa bainahu wa bainal kiblat. Allah itu ada di antara dia dan kiblat. Itu cuman makna ngene iku ora kena kemudian kita maknai bahwa Allah berada di hadapan kita antara kita dengan kiblat ya bukan. Ya enggak semacam itu. Maksudnya saking mulyane wong salat itu seakan-akan menghadap kepada Allah. Tapi bukan berarti Allah berada di hadapan kita lah. Di mana wallahu a'lam. Itu kadang ngatur di Allah dindi. Bukan wilayah kita. Yang penting kita yakin bahwa Allah itu ada. Intinya kita sholat itu munajat kepada Allah. Kemudian di dalam sholat itu kita menghadap kepada kiblat. Jadi yang ngono meludah ketika sholat itu jelas haram, jelas tidak boleh. Ya, jelas tidak boleh, jelas haram. Nah, cuman di luar sholat ya apa? Di luar sholat meludah ke arah depan ini bagaimana? Meludah ke arah depan. Nah, ini hadis ini macam-macam. Ini kan hanya satu jalur mawon. Satu jalur yang kebetulan muttafaq alaih, kebetulan sama-sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cuman selain hadis niki yang seperti hadis ini itu banyak. Banyak. Di antaranya ada tidak menyinggung permasalahan sholat. Jadi cuman ada hadis yang menjelaskan jangan meludah ke arah depan. Nah, dari situ berarti meludah ke arah depan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat itu hukumnya tidak boleh. Nah, cuman tidak sampai kepada derajat haram. Itu yang bisa kita ambil tokoh hadis ini gimana. Nah, jadi tokoh hadis itu wakil yang bisa dipahami. Cuman enggak tokoh siji hadis tok niki. Jadi jelas kalau di dalam sholat maka hukumnya tidak boleh. Tidak boleh ada yang sampai derajat, ada yang mengatakan sampai kepada haram, ada yang sekedar kepada makruh. Kemudian menghadap kiblat. Ketika menghadap kiblat, jadi meludah ke arah kiblat. Ini juga enggak boleh. Enggak boleh sekalipun tidak di dalam sholat, tidak pada waktu melakukan sholat. Enggak boleh. Karena apa? Ikroman di baitillah, memuliakan baitullah. Termasuk hukum buang air. Kan enggak oleh. Madhep kiblat, membelakangi kiblat, itu kan juga enggak boleh. Sama karo itu di luar sholat. Ada pula yang mengatakan haram atau makruh atau enggak boleh gitu ya. Enggak boleh itu bisa haram bisa makruh. Meludah di dalam masjid. Karena lazimnya sholat ini di jero masjid. Macam-macam pendapat hukum yang itu nih. Itu yang enggak boleh baina yadayhi, ke arah depannya. Walaan yaminihi. Dan juga tidak boleh meludah ke arah kanan gini ya. Kanan tidak boleh meludah ke arah kanan. Nah, ini alasannya dalam riwayat lain mengatakan sebab di kanan ini ada malaikat. Malaikat yang kemana-mana ikut. Nah, di dia ini ditutup karo malaikat nih mangko. Nah, ini berada di sebelah kanan nih. Kalau awak mengidu nang sebelah kanan lalu ngidoni malaikat. Walakin ansimalihi, tapi meludahlah ke arah kiri. Jadi kulinakno biasakan untuk meludah ke arah kiri.
tahta qadamihi berada di bawah telapak kakinya. Tuh, itu mari ngono terus diusek-usek nganggo sikil. Atau ada mengatakan au tahta qadami langsung ke bawah. Jadi ada dua pengertian. Satu an au walakin an shimalihi tahta qadami ke arah kiri dibuang di bawah telapak kaki, ada ke arah kiri atau ke bawah telapak kaki ke arus kiri bisa ngarep tapi berikut di bidono ndek